Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliasina dengan NPM 52017111204 akan menjelaskan mengenai ide riset saya yang berjudul Manajemen Krisis Public Relation Kematian Seorang Kakek di Bandara Internasional Samratulangi, Manado. Latar belakang. Jonas masih seorang kakek berusia 88 tahun asal Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara, meninggal dunia pada 19 Desember 2022 di ruang tunggu lantai 2 Bandara Samratulangi, Manado. Keluarga menduga kematiannya disebabkan oleh kelalaian bandara. Kini, pihak keluarga mulai angkat bicara dan mencari kebenaran atas kematian orang tuanya melalui video yang diunggah di akun Facebook milik Fanny Ea Andreas dan akun TikTok Ea Andreas karena tidak adanya itikat baik dari Angkasa Pura I. Keluarga menyebut dugaan kelalaian pihak bandara berawal dari penolakan permintaan kursi roda oleh kakek berusia 88 tahun itu dengan alasan korban masih sehat dan kuat. Alasan meneliti isu yaitu untuk mengidentifikasi kasus tersebut dan untuk mengetahui langkah manajemen krisis yang dilakukan oleh pihak Bandara Samratulangi Manado dalam menangani kasus kematian seorang kakek karena kelalaian petugas bandara. Fokus riset yaitu analisis manajemen krisis yang dilakukan pihak Bandara Samratulangi Manado dalam menangani kasus kematian seorang kakek karena kelalaian petugas bandara. Alasan memilih fokus riset yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen krisis yang diambil oleh pihak Bandara Samratulangi Manado dalam menangani kasus kematian seorang kakek karena kelalaian petugas bandara. Metode analisis dan alasan yaitu menggunakan Three Phases Crisis Timothy Combs untuk mengidentifikasi manajemen krisis yang dilakukan oleh pihak Bandara Samratulangi Manado dalam menangani kasus kematian seorang kakek karena kelalaian petugas bandara. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tanggapan penanganan krisis yang dilakukan oleh pihak Bandara Samratulangi Manado dalam menangani kasus kematian seorang kakek karena kelalaian petugas bandara. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui citra Bandara Samratulangi setelah terjadinya kasus kematian seorang kakek karena kelalaian petugas bandara. Urgensi penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui strategi manajemen krisis yang diambil oleh PR, dan yang kedua yaitu sebagai bahan evaluasi untuk PR dan juga pihak Bandara Samratulangi Manado agar kasus tersebut tidak terulang. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, yaitu peneliti dapat menerapkan teori yang diteliti, yaitu tentang apa itu manajemen krisis dan strategi manajemen krisis yang dilakukan oleh PR. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana PR menggunakannya dalam menghadapi krisis tersebut. Manfaat praktisnya yaitu studi ini dapat digunakan sebagai referensi bagi praktisi PR untuk menghadapi dan mengelola krisis. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu ada Managing Crisis Communication by Tourism Actors in New Normal Era at Beach of Jakarta. Jurnal Informasi UNY volume 52 nomor 1 tahun 2020 dan terakreditasi Sinta 2 ditulis oleh Yani Triwijayanti. Referensi yang kedua yaitu Manajemen Krisis Public Relation PT Indah Kiat Pulp and Paper TBK atau IKPP Perawang terhadap berkembangnya isu pencemaran lingkungan. Jurnal JRMDK volume 1 nomor 1 2019 akreditasi Garuda ditulis oleh Lutfi Nopi Safitri, Intan Kamala dan Aslati. Referensi berikutnya yaitu The Roles of Public Relation in Crisis Communication, Telkomsel Crisis Communication Management in Indonesia. Jurnal Presiden volume 1 nomor 3 tahun 2021 terakreditasi Sinta 2 dan ditulis oleh Akila Sheila dan Juwita Alfi Syahra. Referensi yang terakhir yaitu ada Manajemen Krisis Public Relation dalam menangani penolakan imunisasi
Measles Rubella, Jurnal Profesi Humas, volume 4, nomor 2, tahun 2020, dan terakreditasi Sinta 2. Ditulis oleh Wulan Yulianti dan Rino Febriano Bur. Alasan mengacu penelitian. Yang pertama yaitu mempunyai topik yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga menjadi sumber referensi yang tepat. Yang kedua yaitu hasil penelitian dapat dijadikan bahan bacaan oleh peneliti sebagai gambaran hasil penelitian dan juga pembanding. Landasan teori, teori utamanya yaitu teori manajemen krisis menurut Combs dan tahapan strategi manajemen krisis menurut Combs. Teori pendukungnya ada 3, yang pertama yaitu komunikasi publik menurut Dennis Cicxul dan Marcus Mock. Yang kedua yaitu ada public relation menurut Frank Jeffkins, dan yang terakhir yaitu komunikasi krisis menurut Combs. Novelty yaitu kebaruan isu, topik yang diteliti masih baru. Pembedanya yaitu subjek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, menggunakan teori pendukung yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Metode penelitiannya yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena hasil dari penelitian akan dijabarkan atau digambarkan secara deskriptif, yaitu secara luas dan mendalam. Paradigmanya di sini saya menggunakan post-positivism karena berisi serangkaian tahapan atau serangkaian langkah yang terhubung secara logis. Model analisis dan tahapan yaitu model analisis Three Phases Crisis Timothy Combs yang berisi pre-crisis, crisis phase, dan post-crisis. Tahapan analisis yang pertama yaitu ada pre-crisis, berisi definisi krisis, pengumpulan informasi terkait krisis, dan siapa juru bicaranya, yaitu krisis yang dialami oleh Angkasa Pura terkait menyebar luasnya berita tuntutan dari keluarga korban, dan juru bicaranya yaitu General Manager Angkasa Pura, otoritas bandara, dan pihak KKP atau Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pers yang diselenggarakan oleh Angkasa Pura. Krisis phase-nya yaitu respons perusahaan atas kejadian tersebut kepada stakeholder dan publik, yaitu klarifikasi pihak Angkasa Pura melalui siaran pers atas tuntutan yang ada. Yang terakhir yaitu ada post-crisis, yaitu berisi dari krisis komitmen perusahaan untuk manajemen komunikasi untuk memulihkan citra. Krisis tersebut dijadikan bahan evaluasi perusahaan untuk meningkatkan manajemen kerja perusahaan Angkasa Pura ke depannya dan melakukan komunikasi publik untuk memulihkan citra perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.